Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwari Pratama dengan NIM 2106032. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai regresi dan juga korelasi dengan menggunakan aplikasi Stata. Ini merupakan tugas dari mata kuliah statistika lanjutan yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto. Baik, sebelumnya kita sudah menggunakan dua aplikasi lainnya selain dari aplikasi Stata ini sendiri, yaitu mulai dari SPSS, kemudian yang kedua yaitu aplikasi Views. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan aplikasi Stata. Nah, adapun langkah pertama mengenai cara mengerjakan tugas dari eh, ataupun cara menggunakan aplikasi Stata mengenai regresi dan juga korelasi ialah sebelumnya kita harus mengetahui apa saja data yang kita punya, mulai dari variabel Y, X1, X2, X3, dan juga X4, yang mana masih sama dengan data dengan aplikasi yang lainnya, ataupun yang sebelumnya, yaitu SPSS dan juga EViews, yang mana pada data kali ini variabel Y yaitu variabel kilogram, yaitu X per kayu manis Indonesia per kilogramnya, kemudian X1 merupakan PDB Amerika Serikat, kemudian X2 merupakan nilai tukar rupiah ke US dollar, kemudian X3-nya merupakan harga kayu manis US dollar per kilogramnya, serta X4 yaitu produksi kayu manis di Indonesia. Di sini kita sudah memiliki datanya, kemudian kita masuk ke aplikasi statanya. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi statanya, kemudian langkah pertama untuk menggunakan aplikasi ini ialah memasukkan data dengan memilih menu data, kemudian data editor, dan data editor. Sebelumnya kita salin terlebih dahulu data yang sudah kita punya. Kemudian kita salin ke data editor yang sebelumnya sudah kita eh, tambahkan tadi. Nah, untuk variabel kita ubah namanya menjadi tahun. Dan kemudian Y yang merupakan kilogram ekspor, X1 PDB, X2 eh, X2 merupakan nilai tukar, S3-nya merupakan harga per kilogram ekspornya, serta X4 merupakan produksi kayu manisnya. Kita kembali ke aplikasi statanya. Nah, datanya sudah kita masukkan dan juga sudah kita ubah nama variabelnya. Kemudian kita kembalikan saja. Setelah kita masukkan data tadi, kemudian selanjutnya kita masuk ke menu statistik, kemudian kita pilih linear models and relate, kemudian linear regression. Kemudian dependent variable ataupun variabel awalnya kita pilih dengan Y. Kemudian independent variable, yang mana independent variable merupakan variabel yang akan mempengaruhi dependent variable. Kita masukkan X1, X2, X3, dan juga X4. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan keluar hasil dari regresi dan juga korelasi dari data yang telah kita miliki sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat koefisiennya yaitu 921 dari X1 yaitu sebesar 921,7302, yang mana dapat kita simpulkan bahwasanya setiap perubahan dari X1 akan mempengaruhi perubahan terhadap variabel Y sebesar 921,7302. Kemudian variabel X2 yaitu ketika
memiliki peningkatan sebesar 1, maka akan mempengaruhi variabel Y sebesar 128,9605. Kemudian variabel X3, ketika variabel X3 berubah sebesar 1, maka akan mempengaruhi variabel Y sebesar 450.678,1, serta variabel 4, variabel keempat yaitu X4. Ketika dia naik 1, maka akan mempengaruhi variabel Y sebesar 11,64273. Nah, ketika empat variabel ini tidak berubah, maka variabel Y akan berwujud konstan, yang mana nilai konstan itu tersebut ataupun konstantanya ialah sebesar 2107.318. Kemudian standar errornya dapat kita lihat pada kolom ini. Kemudian T hitungnya 1,12 untuk X1, X2 0,30, X3 0,51, dan juga X4-nya 0,31. Kemudian P terhadap T, serta ini hasil lainnya. Kemudian dapat kita lihat bahwasanya probability terhadap F-nya sebesar 0,0000, yang mana ketika probability-nya di bawah 0,05, maka variabel-variabel ini akan sangat berpengaruh terhadap nilai Y, yang artinya ini merupakan benar. Kemudian untuk mengetahui uji uji yang ada, mulai dari heteroskedastisitas, kita pilih menu yang telah saya lakukan sebelumnya, yaitu pilih menu statistik, kemudian linear models and relate, kemudian regression diagnostics, kemudian specification test ITC, kemudian kita pilih test for heteroskedasitas kedisity ataupun HETES, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan keluar hasil sebesar 0,5247. Kemudian uji yang selanjutnya yaitu mengenai uji multikoloneritas, yang mana pada kali ini kita akan memilih menu variance inflation factors for the independent variables. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian hasilnya keluar. Ketika variabel ataupun nilai VIF ini lebih besar dari 0, maka variabel tersebut terbebas dari uji multikolonialitas. Nah, dapat terlihat terdapat dua variabel yang memiliki angka lebih besar dari 10, yang mana mulai dari X1 yaitu sebesar 23,04 dan juga X2 sebesar 13,13. Artinya X1 dan juga X2 yang mana nilai VIF-nya lebih besar dari 10, maka variabel X1 dan X2 terbebas dari uji multikolonialitas, sedangkan selanjutnya X3 dan juga X4 memiliki nilai FIF ya sebesar 1,95 dan juga 5,10, yang artinya dua variabel ini tidak terbebas dari uji multikolonialitas. Kemudian yang ketiga yaitu uji normalitas, dapat kita pilih pada menu statistik, kemudian summary tables and test, kemudian kita pilih distributional plots and test, dan kemudian kita pilih skewness and kurtosis normality test. Kemudian variabelnya mulai dari variabel Y, X1, X2, X3, dan juga X4. Setelah kita masukkan, maka akan muncul normality test terhadap variabel ataupun data yang telah kita masukkan sebelumnya, mulai dari OPS, PR, skewness, PR kurtosis, Z, C, dan juga probabilitas terhadap C2.
Baiklah, mungkin ini hasil yang dapat saya berikan terhadap tugas dari penggunaan aplikasi Stata untuk analisis regresi dan juga korelasi. Sekian dari saya, Riwan Utama. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.